Kebakaran hebat di Pasar Mardika, Ambon sebabkan satu orang tewas dan satu luka. Presiden Joko Widodo mengantar Kaisang Pangarep untuk menghadiri prosesi Midodareni. Kebun binatang Chester di Inggris merayakan kelahiran Nesa, tapir Melayu yang terancam punah. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Agis Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Brio Maratenaya. Inilah Agis Pagi. Pemirsa, aparat kepolisian terlibat kejar-kejaran dengan sekelompok geng motor yang tengah balapan liar di jalur Trans Sulawesi Poros Palopo, Makassar. Sejumlah pelaku berhasil ditangkap. Inilah aksi kejar-kejaran antara tim presisi Polres Palopo dengan sejumlah pembalap liar di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo, Makassar. Sebagian pelaku nekat kabur ke ganggang kecil dan meninggalkan sepeda motor mereka. Namun polisi berhasil membekuk sejumlah pelaku balap liar ini dan menyita sepeda motor milik mereka. Para pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Palopo. Ada beberapa yang kita amankan yang diduga melakukan balap liar. Ini sekitar 10 motor dan kami mengamankan motor tersebut di Satlantas Polres Palopo. Sekiranya untuk diberikan tindakan yang humanis dan dihadirkan semua pihak orang tua daripada remaja tersebut. Aksi balapan liar di kota Palopo, Sulawesi Selatan hampir terjadi setiap malam, namun puncaknya terjadi jelang libur akhir pekan. Selain menimbulkan suara bising, tak jarang para pelaku terlibat tawuran sehingga meresahkan warga. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Dubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tronton bermuatan barang bekas terbakar di kilometer 8 Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dalam video amatir ini terlihat sebuah truk tronton terbakar hebat di kilometer 8 Jalan Tol Trans Sumatera, Bakauheni, Lampung. Kebakaran berawal saat truk bermuatan barang bekas ini mengeluarkan asap dari bawah kabin. Kondisi jalan yang menanjak membuat sang sopir memaksa terus berjalan mencari posisi aman untuk berhenti. Setelah berhenti, api keluar dari bagian mesin dan truk berjalan sendiri. Sang sopir pun mengejar dan berupaya memadamkan api dengan air mineral dalam botol. Namun naas, kobaran api semakin meluas hingga melalap seluruh kabin truk. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Telah terjadi kebakaran di kilometer 8 Kecamatan Bakauheni. Berdasarkan laporan tersebut, kita luncurkan 2 unit mobil pemadam kebakaran untuk menuju lokasi melakukan pemadaman. Sebuah mobil truk plat BE yang dari Medan menuju ke Jakarta bermuatan rongsokan atau barang-barang bekas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sebuah ruko penjualan motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang terbakar. Diduga api muncul dari lantai 3 tempat penyimpanan ban. Asap tebal membumbung tinggi dari lantai 3 ruko yang merupakan tempat usaha penjualan motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya memadamkan api dengan menggunakan air dan busa. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Namun diduga api muncul dari lantai 3 tempat penyimpanan ban. Beruntung, seluruh karyawan yang mengetahui kebakaran tersebut dengan cepat menyelamatkan diri keluar dari ruko.
Persisnya sumber api sebelah saya nggak ada yang tahu, soalnya saya sama teman-teman kerja persisnya di bawah. Ada pengendara motor berhenti ngasih tahu di atas ada asap. Ada asap, langsung kejar sama anak-anak, itu sumber api udah di atas, tapi dari mana titiknya kitanya nggak ada yang tahu. Dari lantai berapa, Pak? 1, 2, 3. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan panjang akibat banyaknya warga yang ingin melihat langsung lokasi kebakaran. Hingga sore tadi, proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas damkar. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Kebakaran hebat selama 5 jam terjadi di permukiman warga di kawasan Lorong Tahu, Kota Ambon, Maluku. 1 orang tewas pada peristiwa tersebut. Jumat dini hari kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Batu Merah, Kota Ambon, Maluku. 1 orang warga dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Ratusan lapak, kos-kosan, hingga rumah terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kondisi permukiman yang padat sempat menyulitkan pemadaman. Segera kita polis lain, kemudian nanti kita buat penjagaan di lokasi. Kita tidak ada lagi masyarakat yang beraktivitas keluar masuk dari lokasi kebakaran. 1 orang korban tewas, Pak ya? 1 orang, akhirnya sudah dievakuasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat membuat tebing di perkampungan Kecamatan Jatiluhur longsor. Akibatnya seorang anak tewas tertimbun material longsor. Fahri Ibrahim, bocah berusia 8 tahun ini ditemukan tewas di ruang belakang rumah pamannya di Kampung Cinangsi, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat sore. Jenazah Fahri ditemukan tertimbun material longsor usai tim SAR melakukan pencarian selama 2 jam. Tanah longsor terjadi usai hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Purwakarta. Tebing setinggi 50 meter tiba-tiba runtuh dan menerjang dinding belakang rumah hingga hancur. Pas waktu kejadian, sebelum kejadian waktu ponakan saya masuk ke kamar mandi, tiba-tiba itu longsor. Akhirnya ponakan saya tertimbun. Lagi di kamar mandi itu? Iya, di kamar mandi tertimbun. Berarti pas saat hujan besar ya, Pak ya? Iya, kejadiannya pas hujan besar. Jenazah korban dimakamkan Jumat malam di tempat pemakaman umum setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 10 orang meninggal dunia dalam ledakan tambang batubara di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Para korban sempat tertimbun reruntuhan tambang di kedalaman 200 meter dari permukaan tanah. Setelah melakukan proses pencarian hingga Jumat sore, akhirnya 14 orang yang tertimbun di dalam tambang batubara Talawi Sawah Lunto, Sumatera Barat berhasil dievakuasi. 10 orang meninggal dunia, sementara 4 lain yang selamat dan mengalami luka-luka. Sebelumnya, para korban sempat tertimbun reruntuhan tambang di kedalaman 200 meter dari permukaan tanah. Di Sumatera Barat, pada pukul 18.00, seluruh korban yang berjumlah 14 orang telah berhasil ditemukan. Dengan rincian 10 orang meninggal dunia, sedangkan 4-nya selamat. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi dengan ambulan menuju ke Rumah Sakit Sawah Lunto untuk keprovisum dan perawatan lebih lanjut dari medis. Tambang batubara milik PT Nusa Alam Lestari yang terletak di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat meledak pada Jumat pagi. Ledakan diduga terjadi akibat kebocoran gas metana di lubang tambang batubara. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali mendapat kepercayaan untuk menyalurkan donasi kepada korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Donasi kali ini datang dari Sekolah Global Prestasi School berupa uang tunai untuk membantu meringankan para pengungsi korban gempa.
Sekolah Global Prestasi School turut berkontribusi memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. MNC Peduli dipercaya untuk menyalurkan bantuan hasil penggalangan donasi yang berasal dari seluruh guru, orang tua, dan murid, serta Yayasan Global Mandiri. Kami melihat bahwa MNC Peduli ini sudah memiliki sebuah institusi yang juga sudah kredibel, dan tentunya dari MNC Peduli ini memberikan penyaluran dana yang tepat kepada rakyat yang membutuhkan, sehingga kami mempercayakan kegiatan penyaluran dana charity ini kepada MNC Peduli. Kami turut prihatin dan berduka terhadap kejadian yang terjadi di Cianjur. Maka dari itu kami Global Prestasi mencoba untuk menggalangkan dana dari guru-guru, murid, orang tua untuk meringankan korban-korban di sana dan untuk membantu mereka di sana. Seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan MNC Peduli kepada korban bencana gempa Cianjur. Dana ini diharapkan bisa bermanfaat meringankan beban warga. Kami dari MNC Peduli mengucapkan terima kasih kepada Global Prestasi School atau Sekolah Global Prestasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum MNC Peduli, Bapak Haritanu Sudibyo, atas bantuan yang diserahkan oleh Global ini. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu masyarakat lewat program berbagi kebaikan, khususnya kepada korban bencana. Dari Jakarta, Enggar Bagus Ainus melaporkan. Selain itu, pemirsa, MNC Peduli kembali membantu korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini, MNC Peduli bekerja sama dengan prajurit Korps Marinir Angkatan Laut dalam menyalurkan bantuan logistik ke posko pengungsian. Tim MNC Peduli bekerja sama dengan prajurit Korps Marinir Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Peduli Cianjur menyalurkan bantuan ke Kampung Tunagan, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Kondisi jalan yang sulit dan terjal tak pernah menyurutkan niat dan tekad tim MNC Peduli bersama Korps Marinir dalam membantu sesama dan berbagi kebaikan untuk korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih MNC Peduli bersama TNI Angkatan Laut udah memberikan bantuan untuk keluarga saya dan sekitarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jadi kami tergabung dalam Satgas Bencana Alam Marinir Angkatan Laut, khususnya tim Trail yang bertugas untuk mendukung bantuan ataupun mendistribusikan logistik ke tempat-tempat yang terisolasi. Untuk membantu masyarakat yang terkena musibah, MNC Peduli mengajak masyarakat maupun lembaga untuk menyalurkan bantuannya untuk mereka yang membutuhkan, terutama korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Nah, kami juga hal ini juga berharap hal ini bisa mengajak siapapun untuk melakukan hal yang sama, karena kalau kita lihat di sini sangat besar sekali dampaknya, sehingga mungkin kalau kita bisa lakukan ini kemudian banyak orang yang mengikutinya, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang terkena dampak ini merasa terbantu. MNC Peduli akan terus berbagi kebaikan bagi korban bencana sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang suami di Lumajang, Jawa Timur tega membunuh istrinya yang tengah hamil 5 bulan. Kami akan kembali setelah jeda berikut.